Ada orang duduk atau berdiri bersama dengan kekasihnya bisa berjam-jam, tapi bersama Allah 7 menit pun tidak kuat. Berarti qalbunya yang ada masalah. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika telah rusak kecocokannya, maka rusaklah semua yang di tubuh. Ala wahyal qalb. Ala bahasa Arab itu litanbih. Artinya ketahuilah itu. Wahyal qalb itu adalah qalbu. Saya tidak mau berbicara ini qalbu secara kedokteran, walaupun hadis ini bisa dibawa ke ilmu tib, ilmu kedokteran, tapi ini ilmu rohani. Al-qalb, kena kata qalbu di Quran lebih dari 100 kali dengan jamak dan mufrad. Ada lebih dari 100 kali, semua menyebutkan tentang ahwal rohani, bukan ahwal jasmani. Jadi jika ada dokter ngotot menggunakan hadis ini untuk perkara yang zahir, silakan. Tapi kita menggunakan hadis ini sesuai yang diturunkan Nabi SAW. Jika si kalbu itu tawadhu, maka rukuknya terasa nikmat. Maka Bapak Saudara Allah, ketika imam itu kunut, tidak ada perasaan ingin keluar dari imam jika tidak berkunut. Perasaannya biasa aja, bisa ikut kunut, bisa tidak, tapi tidak ada perasaan ingin keluar dari imam. Imamnya ahli bid'ah, nggak ada perasaan itu. Terbersih ada perkataan itu di kalbu, dia sudah rusak. Bagaimana mungkin di dalam sholat kita buruk sangka dan mengatakan seseorang itu buruk gitu. Betapa buruknya rohani ini. Oleh karena itu kami, meskipun misalnya diimami oleh seseorang yang tidak hafal Quran, bacaannya salah-salah, itu kita biarin aja dulu. Nanti selesai sholat kalau nggak ada orang baru kita kasih tahu. Kenapa? Siapa yang menggerakkan dia jadi imam? Salah siapa kita nggak maju jadi imam? Gitu. Bapak saudara Allah, satu kali guru kami wafat, Maulana Syekh Muhammad Nuruddin Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Ketika beliau wafat, itu hujan Masya Allah. Imam Az-Zahabi menyebutkan suatu perkataan dari seorang imam ahli hadis di abad ke-6 Hijriah. Apa kata beliau? Ciri-ciri seseorang itu meninggal dirahmati Allah, maka Allah kirim malaikat dalam bentuk awan. Fayughfar lahu, maka diampuni kepadanya. Kalau guru saya ini bukan hanya awan, itu hujan dari beliau sakaratul maut sampai esok pagi, sampai kemudian kita kuburkan, itu hujan gak berhenti. Apa yang ajaib? Keluar dari rumah, itu rumah gadang ya. Turun dari rumah itu ketika kita bawa keranda, itu hujan berhenti. Kayak ada yang kendaliin. Masuk masjid, hujan deras, dan itu sangat ajaib. Ketika selesai sholat, kita zikir, tahlil, segala macam, kami keluar, hujan berhenti. Tapi di saat ketika mau jadi imam, orang yang beliau angkat jadi wakilnya itu seorang yang ummi, bacaan Qurannya nggak bagus. Tiba-tiba ada seorang murid yang dianggap telah durhaka oleh beliau, ingin tebar pesona jadi imam, padahal nggak ada yang nyuruh beliau. Awalnya mau narik dia untuk turun, tapi tiba-tiba beliau dapat ilham dari qalbunya sendiri yang bicara. Apa kata qalbunya? Hei, kamu tidak usah emosi. Yang menggerakkan dia ke depan siapa? Itu Allah, bukan kamu, bukan dia. Dipikir-pikir, oh saya juga nggak hafiz Quran. Ya sudah. Nah itu, ya, itu adabnya. Maka saya tidak pernah lagi marah waktu karena jenggot saya nggak terlalu panjang, celana saya kadang jingkrang, kadang tidak. Satu kali di satu masjid kita masuk, semua jamaah bersiap mempersilakan saya jadi imam. Karena saya ustadz di situ. Tiba-tiba ada yang nyelonong dari luar masjid, keluar, masuk, dan kita lihat, wow, penampilannya sangat perfect. Celananya jingkrang, jenggotnya panjang, pakai kopiah. Emang sangat perfect. Tapi nggak salam, nggak kalam. Ya udah, akhirnya saya yang qomat. Kenapa? Ingat kalimat yang tadi. Siapa yang menggerakkan dia? Allah. Karena seandainya dia jadi makmum, dia akan benci kepada saya. Dan salah satu imam yang Allah tidak ridhoi jika makmumnya tidak ridho kepadanya. Jika ridhonya tidak berkaitan dengan syariat, tidak masalah. Tapi kalau berkaitan, itu bermasalah. Maka kita biarkan, ya. Saya ikutin aja. Ya. Yang saya lihat bukan dia, tapi yang saya lihat adalah gerakan-gerakan dari Allah Ta'ala. Bapak Ibu Saudara makan Allah, kalau orang begitu, kira-kira kebencian keluar nggak dari kalbunya? Insya Allah keluar, ya. Baik. Kembali ke yang tadi. Maka al-a'mal, amal itu masdaruhal qalb, tempat terbitnya adalah qalbu.
tapi dia butuh bukti. Maka di Quran disebut i'malu fasarallahu a'malakum. Beramallah kamu, maka Allah akan memperhatikan amalmu. Nah, pertanyaannya, merasa diperhatikan Allah nggak tadi sholatnya? Berarti sholatnya belum ngamalin ayat ini. Coba mulai hari ini beramal itu karena ayat itu. Beramallah kamu, Allah akan pandang amalmu. Tapi apa yang Allah pandang? Maka ditaksis dengan hadis Nabi SAW, hadis Imam Muslim tadi dan Imam Bukhari juga ada yang semakna, bahwa Allah memandang ke qalbumu. Jadi yang dipandang itu bukan rukuknya, tapi ini yang disebut ahwal dalam ruku. Mesti ruku. Yang dipandang bukan sujudnya, sehingga jidat kita mulai sakit ketika sujud lama. Bapak kalau buka kopiahnya mungkin ada hitamnya. Bukan itu yang Allah lihat. Betul, beruntung kalau yang punya itu. Nanti malaikat maut pun mikir-mikir mau cabut, wah ini ahli tahajud ini kayaknya ya. Tapi bukan itu yang kita kejar. Kalau bisa sembunyiin itu. Kenapa? Karena yang disebut simahum fi wujuhim min athari sujud, itu artinya efek sujudnya itu terlihat di wajahnya. Apa efek sujud? Ketika orang sujud, dia lebih merendahkan wajahnya. Otaknya yang dokter, otaknya insinyur, otaknya yang sarjana, otaknya yang hafiz, otaknya yang pinter itu dia taruh di mana? Di bawah bokongnya, di bawah tempat keluar najis-najis semua. Maka orang-orang ini dihina orang tidak akan marah. Kenapa? Dia sendiri telah menghinakan dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Bukankah kita, Bapak soft nomor 2, bukankah dibelakangi oleh orang yang soft depan? Itu kita sudah biasa menghina diri. Tapi kenapa kemudian jika disinggung orang sedikit ngamuk? Nah, ini yang tidak wajar di qalbu. Berarti belum salah. Qalbunya belum saleh. Dalam kalimat ini dikatakan, jadi keadaan fisik itu selalu menerjemahkan keadaan qalbu. Jika qalbunya sedang tawadhu, dia pasti rukuk. Jika qalbunya sedang bersah diri, pasti dia mengatakan la haula wala quwata illa billah. Jika qalbunya sedang menta'zim Allah, pasti dia mengagumi dan mengatakan subhanallah. Subhanallah itu bukan maha suci, itu terjemahan biasa. Subhanallah artinya maha hebat engkau ya Allah. Bapak saudara Allah ikhwan akhwat fillah. Oleh karena itu Nabi SAW 13 tahun itu tidak diwajibkan sholat. Coba lihat berapa lama Rasulullah berdakwah? 13 tambah 11, 13 tahun gak wajib sholat kecuali sekali semalam. Surat Al-Muzammil, Qumil Laila, bangunlah malam hari, itu aja. Meskipun 3 tahun sebelum hijrah beliau telah dapat kewajiban 5 rakaat, 5 rakaat, beliau udah wajib sholat. Kenapa? Karena Nabi yashtagil bi amril qalb. Nabi sibuk dengan perkara qalbu. Coba lihat ayat pertama turun, Iqra, bacalah surat Muzammil, wazkurisma rabbik, sebutlah nama Rabbmu. Menyebut nama Allah, membaca nama Allah itu dengan qalbu baru terasa. Ya, baru pakai lisan. Makanya beberapa ulama kita zikir ya Allah, ya Allah, 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 itu ngamalin surat Al-Muzammil itu. Gak usah pakai dalil-dalil aneh, itu dalilnya. Ini kan susah debat ya, nyari-nyari dalil. Karena ada ustadz yang mengatakan bid'ah zikir Allah, Allah. Kenapa? Zikir harus dengan kalimat yang jumlahnya kamilah, jumlah mufidah, kalimat yang lengkap. Memang kalimat Allah kurang lengkap. Bukankah ada ayat kulillah, katakanlah Allah, ada kok. Dan itu satu kalimat, satu kata, tapi menilainya satu kalimat. Waladzikrullahi akbar, dan sungguh menyebut Allah itu lebih besar dari semuanya. Oleh karena itu Badi'uz Zaman Sa'id Nursi itu di Bersalahnya yang jilid 6 mengatakan ulama-ulama ahli qalbu untuk menghabiskan ego al-ananiyah itu mereka hantam dengan menyebut nama Allah, 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 dan itu ada efeknya. Apa nama yang dimasukkan ke dalam qalbu, itulah nanti keluar. Karena air yang dimasukkan ke dalam kendi, dalam gelas, jika putih keluarnya putih, jika hitam keluarnya hitam. Jika yang dimasukkan asma'ul husna, maka keluarnya adalah akhlak yang hasanah.